Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Usrika Oktaviani dengan NIM 24020800018. Di sini ingin membacakan fasal dalam kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi sebagai salah satu persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Qiraah dan Sutoh. Lalu sebagai persyaratannya di mana yang pertama yaitu menyiapkan teks atau bacaan yang telah diberikan syakal atau belum. Lalu kemudian dari kita dapat mampu membacanya dan memberikan penjelasan yang lebih dalam. Lalu kita salah satu dari paragraf tersebut kita mampu untuk mengirobi, lalu memberikan kesimpulan dari bacaan yang telah dibacakan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai bacaan atau pembelajaran lebih lanjut ini, kita alangkah baiknya mengirimkan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab At-Tibyan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian langsung saja yaitu fason yahrumul mira'u fil Qur'an wal jidalu fihi bighairi haqqin faman dzalika ayadharu fihi dalalatu ayati ala syai'in yukhalifi madhhabihi wa yahtamilu ihtamalan dha'ifan mawafiqatu madhhabuhu wa yahmiluha ala madhhabihi wa yanadharu ala dzalika ma'a dhuhuruha lahu fi khalafi ma yaqulun wa amma man la yadharu lahu dzalika fa huwa ma'dzur. Laqad sahhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Qala al-Khattabi al-muradu bil mira'i syaqqun wa qila al-jidalu musyaqqaqu fihi wa qila wal jidalu alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayatil qadari wa nahwiha. Fasal ini menjelaskan bahwa yahrumul mira'u, diharamkan mira' di dalam Al-Quran dan berbantah-bantahan tentang Al-Quran tanpa alasan yang jelas. Yahrumul mira'u fil Qur'ani wal jidalu fihi bighairi haqqin. Lalu faman dzalika ayyadharu fihi dalalatu ayati ala syai'in yukhalifi madhhabihi. Lalu misalnya seseorang yang mendapatkan petunjuk ayat atas sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan madhabnya, wa yahtamilu ihtamalan dha'ifan mawafiqatu madhabuhu, lalu mengandung kemungkinan sesuatu yang salah terhadap madhabnya, fa yahmiluha ala madhabihi, kemudian dia mengartikan sesuai dengan madhabnya, wa yanadharu ala dzalika ma'a dhuhuruha lahu fi khalafi ma yaqulin. Dia mempertahankannya meskipun pada kenyataannya itu bertentangan atau berlawanan dengan madhabnya. Wa amma man la yadharu lahu dzalika fa huwa ma'dzur. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya dapat dimaafkan. Lalu laqad sahhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mira' atau berbantah-bantahan berkenaan dengan Al-Quran ini termasuk adalah kufur. Lalu dari Qala al-Khattabi, dari Khattabi juga mengatakan bahwa al-miradu bil mira'i syaqqun, mengatakan bahwa al-mira' ini, dimaksud dengan al-mira' ini merupakan keraguan. Juga ada yang berpendapat bahwa al-jidalu musyaqqaqu fihi, yang berbantah-bantahan sehingga menghasilkan keraguan. Dan juga di tempat lain, waqila wal jidalul ladzi yaf'aluhu ahlul ahwa'i fi ayati qadari wa nahwiha. Dan ada yang berpendapat bahwa berbantah-bantahan yang dilakukan oleh aliran sesat, yang dimana mereka membantah ayat tentang takdir atau seumpamanya. Di sini dijelaskan bahwa kita itu diharamkan untuk meragukan isi Al-Quran atau bahkan berbantah-bantahan terhadap tentang Al-Quran ini. Tapi dari Rasulullah sendiri
dapat dimaafkan jika dia tidak tahu. Tapi dari Rasulullah sendiri ini mengatakan bahwa yang berbantah-bantahan berkenaan dengan Al-Quran ini adalah kufur. Lalu kemudian fasal berikutnya yaitu wayam bagi liman aroda su'ala antaqdimi ayatin ala ayatin fi mushafi au munasabati hadhil ayati fi hadzal mawdu'i wa nahwi dzalika ayyakul mal hikmatu fi kada. Fasal ini menjelaskan bahwa jika engkau ingin mengetahui pendahuluan ayat sebelum ayat dalam mushaf, atau ingin mengetahui ayat ini di tempat ini atau seumpamanya, alangkah sebaiknya berkata atau bertanya apa hikmah dibalik ini semuanya. Lalu dari i'rab ini, faslun ini merupakan kalimat isim yang dimana dia merupakan sulasi binanya sahih. Lalu wa ini merupakan wa ibtida, di mana wa yang berada ditempatkan di awal kalimat. Lalu yang bagi merupakan kalimat fi'il. Jenisnya yaitu fi'il mudhari karena ketambahan huruf mudhari'ah yaitu ya tersebut. Liman ini merupakan gabungan dari jar majrur karena lam ini merupakan huruf jar. Lalu aroda ini merupakan fi'il madhi. Aroda su'ala, as-su'ala ini merupakan maf'ul bih karena disandarkan dari aroda su'ala. Lalu antaqdimi merupakan jar majrur karena an ini merupakan huruf jar. Lalu taqdimi merupakan fi'il merupakan isim yaitu isim jar majrur. Lalu ayatin ala ayatin. Sebelumnya antaqdimi ini merupakan tadi jar majrur. Taqdimi ayatin ini merupakan idofah. Ayat ini mudhof ilaih dan taqdimi yaitu mudhof. Lalu ala ayatin merupakan jar majrur, ala ini merupakan huruf jar, lalu ayatin merupakan isim jar majrur. Fil mushafi juga sama kedudukannya, di mana fi ini merupakan huruf jar. Al-mushafi ini merupakan isim jar majrur. Dia merupakan isim mufrad karena ada al, dan isim mudzakkar salim karena tidak ada huruf tak marbutohnya. Lalu au munasabati. Au ini yaitu merupakan atof munasabati yang munasabati, lalu hadhil ayati. Munasabati hadhil ayati ini merupakan kesatuan yang dimana jika dibahas lebih lanjut atau dianalisa ini, ayati merupakan mudhof ilaih yang dimana dari mudhofnya itu hadhihi, dan hadhihi bisa menjadi mudhof ilaih yang dimana mudhofnya itu munasabati. Lalu fi hadzal mawdi'i, fi merupakan huruf jar, hadza yang dijarkan oleh fi, lalu mawdi'i merupakan isim jar majrur karena di depannya ada huruf fi tadi. Wa nahwi, wawu ini merupakan atof, walau nahwi ini merupakan ma'tuf, dan ma'tuf ilahnya yaitu mawdi'i. Lalu kemudian dzalika ini merupakan memiliki kedudukan di mana menjadi perwakilan dari penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya ini. Lalu ayyakul, an ini merupakan an nawasib yang berfungsi untuk menghukumi ayyakula, yang dimana ini i'rabnya adalah nasab karena di depannya yaitu ada an, yaitu jadinya berbaca ayyakula. Lalu ma ini merupakan huruf istifham. Al hikmatu ini merupakan isim mufrad yang dimana ada al, ma ini hukumnya mubtada, lalu al hikmatu merupakan khobarnya. Lalu fi kada, fi ini merupakan huruf jar, dan kada ini yaitu yang dijarkan menjadi jar majrur. Lalu fasun berikutnya yaitu yakruhu ayyakulu nasitu ayatu kada bal yakulu unsituha au usqatuha. Faqad thabata fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqul ahadukum nasitu ayata kada wa kada bal huwa syai'un nusiya. Wa fi riwayati fi sahihaini aidan
bi sama li ahdikum ayyakula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Wa thabata fi sahihaini aidan an Aisyah radhiyallahu anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u faqala rahimahullah laqad adkarani ayatan kuntu usqatuha wa fi riwayatin fi sahihaini kuntu unsituha. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abi Abdurrahman As-Salimi at-Tabi'i jalili annahu qala la taqil astaqat ayati kada la taqil astaqat ayatu kada bal ulfilat fahuwa khalafi ma sabata fi hadithi sahihi fala timadu ala hadithi wa huwa jawazu ustaqat wa adamul karahati fihi. Faslun terakhir yaitu menjelaskan bahwa kita dihukumkan makruh mengatakan aku lupa ayat ini. Bila mana alangkah baiknya kita mengatakan bahwa ya aku ungsituha au usqatuha, aku telah dilupakan terhadapnya, aku telah menggugurkannya. Diriwayatkan dari dalam Sahihaini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqul ahadukum nasitu ayata kada wa kada bal huwa syai'un nusi. Rasulullah pernah bersabda, janganlah di antara kamu mengatakan bahwa aku lupa ayat begini dan begini, tetapi dia sesuatu yang dilupakan terhadapnya. Lalu juga diriwayatkan dari dalam Sahihaini juga sama li ahadikum ayyakula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Ya, di mana ini mengatakan bahwa alangkah buruknya mengatakan bahwa kita lupa ayat begini-begini, tetapi dia adalah sesuatu yang dilupakan. Lalu juga diriwayatkan dari Sahihaini aidan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW pernah mendengar sami'a rajulan yaqra'u faqala, pernah mendengar seorang laki-laki yang membaca, lalu dia berkata, semoga Allah mengasihinya karena dia telah mengingatkan aku terhadap ayat yang telah aku menggugurkannya. Juga diriwayatkan dari hadis sahih ini, aku dibuat lupa terhadapnya. Lalu diriwayatkan dari wa amma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abdurrahman As-Salimi yang merupakan at-tabi'i jalili, at-tabi'in yang mulia. Dia berkata bahwa jangan mengatakan bahwa aku telah menggugurkan ayat ini, tapi aku telah dibuat lalai terhadapnya. Hadis ini bisa dikatakan dapat bertentangan dengan riwayat yang telah disebutkan di atas, bahwa alangkah baiknya kita lebih baik untuk mengatakan aku telah menggugurkannya dan tidak ada celaan terhadapnya. Jadi fasal ini menjelaskan bahwa kita sebagai penghafal Al-Quran ada kewajiban untuk menghafal dan untuk menjaganya hafalannya. Nah, barang siapa yang berusaha untuk menjaganya tapi dia masih kesulitan untuk mengingatnya, itu tidak ada celaan atau dosa terhadapnya. Tapi berbeda lagi terhadap orang yang sengaja atau aku lupa ayat begini-begini atau aku melupakan ayat begini-begini, itu merupakan dosa yang besar karena dia sengaja untuk tidak mengingat atau tidak menghafal atau tidak menjaga ayat Al-Quran yang telah dihafalkannya. Begitu. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf jika pembelajaran ini masih ada banyak kesalahan, dan saya sangat terbuka sekali untuk koreksi atau pembenaran yang seharusnya bagaimana. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat untuk kita semua. Semoga Allah meridhai pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.